Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, Alhamdulillah, kita bersyukur dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang mutlak karena limpahan nikmat, rahmat dan ihsannya. Di pagi hari Kamis ini kembali Allah mudahkan kita untuk duduk berkumpul di rumahnya, dan hanyalah anugerah, ya, hanyalah yang Allah pilih, Allah kehendaki dari hamba-hambanya, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita untuk kita bisa beribadah, beramal saleh, tetapi Allah mudahkan kepada sedikit dari hamba-hambanya. Tidak banyak orang yang beribadah kepada Allah, itu tidak banyak. Karena Allah telah tetapkan di Lauhul Mahfuz, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Hanya sedikit dari hambaku yang bersyukur. Satu-satunya jalan, cara kita bersyukur kepada Allah hanya dengan kita beribadah, mengisi waktu kita dengan ibadah demi ibadah. Allah telah tetapkan kebanyakan manusia itu di neraka, kebanyakan manusia itu musyrik kafir. Sedikit dari mereka yang Allah berikan nikmat besar, nikmat hidayah, nikmat Islam, nikmat iman. Tidak semua muslim juga dipermudah oleh Allah untuk menunaikan ibadah demi ibadah. Nah, karena itu kita bersyukur dan terus bersyukur. Dengan bersyukurnya kita mudah-mudahan menjadi sebab kemudahan untuk beribadah kembali datang kepada kita. Ya, kebaikan tidaklah melahirkan kecuali kebaikan yang berikutnya. Itu kalau ikhlas. Tapi kalau dalam beribadah dia riya, justru setelah itu dia akan bermaksiat. Nggak mungkin ya, orang setelah beribadah setelah itu dia bermaksiat, itu nggak mungkin. Kalau setelah dia menunaikan ibadah setelah itu dia bermaksiat, berarti ada yang salah dalam ibadahnya. Entah dia riya, entah dia ujub, takabur, sombong. Ya, masih ada yang salah, penyakit-penyakit hati. Ya, karena Allah telah menjanjikan kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan, diantaranya kemudahan dia dalam beribadah. Barakallahu fikum. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita, dan mudah-mudahan menjadi sebab diperbudahnya setiap langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal. Insyaallah kita melanjutkan kajian kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Yang nama beliau siapa? Bang Felis? Abdullah bin Man. Taib. Nama beliau Yahya ibn Syaraf. Enggak ada Abdullah yang di sini, Bang Felis. Yahya ibn Syaraf An-Nawawi Abu Zakaria. Barakallahu fikum. Nah, kita masuk hadis yang ke-14 ya.
Ini penting kita pelajari Al-Arba'un An-Nawawiyah, kitab ini, untuk kita mengilmui Islam secara global, secara umum. Ya. Kalau untuk detail enggak cukup. 42 hadis ini mewakilkan Islam seutuhnya. Bahkan ribuan hadis yang ada di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kutubus sittah lainnya, ya, Tirmidzi, Nasai, Abu Daud dan Ibn Majah, itu tidak mewakilkan seluruh Islam. Ya. Nah, Islam, bahkan ilmu agama ini adalah laut yang tak bertepi. Tidak ada ujungnya. Semakin seseorang mendalami ilmu agama, semakin dia merasa kerdil bahwasanya dia tidak memiliki apa-apa dari ilmu agama ini. Nah, 42 hadis ini penting untuk kita pelajari, untuk kita tahu apa sih secara global Islam yang Rasulullah SAW sampaikan kepada umat ini. Baik. Al-hadis ar-rabi' asyar, hadis yang ke-14, ya, betul ya, Bang Felis. Nah, An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, dari Abdullah ibn Mas'ud, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Baik. Ana sering mengingatkan untuk beberapa waktu ini tentang wajibnya sholat berjamaah di masjid, ya, dari sahabat Nabi Abdullah ibn Mas'ud. Baik. Karena ini penting, dan banyak kaum muslimin yang bermudah-mudahan untuk meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Bahkan sebagian mereka nggak sholat sama sekali. Ya, ancaman dari Allah itu tidak enteng, tidak ringan bagi mereka yang tidak sholat berjamaah di masjid, bagi laki-laki. Apalagi yang tidak sholat sama sekali. Para ulama sebagian menghukumi mereka sudah kafir, ya, yang tidak sholat. Berlakukan jenazahnya seperti orang kafir. Ini yang difatwakan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal dan para ulama-ulama Hanabilah. Jadi tidak boleh untuk dimandikan, tidak boleh disolatkan, atau bahkan dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Orang yang mati dalam keadaan dia tidak sholat, ya, karena Rasulullah SAW mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dan mereka adalah sholat. Siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Itu Rasulullah yang bilang. Rasulullah SAW pula mengatakan, bainar rajul wa kufri tarkus shalah. Perbedaan antara seorang muslim dan kafir adalah meninggalkan salat. Dengan itu para ulama mereka berfatwa, maka tidak boleh seorang muslim menikah dengan wanita yang tidak sholat, atau sebaliknya, seorang wanita muslimah sholat menikah dengan laki-laki yang tidak sholat, sampai seperti itunya, dan tidak saling mewariskan, karena hukum kafir yang itu keluar dari Islam, ya. Ucapan-ucapan yang keras bahkan dari seluruh imam madhab yang 4, ya, dari Abu Hanifah, dari Imam Malik, dari Imam Syafi'i, dari Imam Ahmad. Nah, tentang mereka yang meninggalkan sholat sama sekali, ya, mereka yang betul-betul nggak sholat. Dan banyak hadis-hadis yang lain. Kemudian untuk sholat berjamaah, kembali anak bacakan, karena pas anak baca di sini dari sahabat Nabi Abdullah ibn Mas'ud, hadis yang akan kita baca ini, teringat ucapan beliau, man sarrahu ayyalqallaha ghadan musliman falyuhafidh ala haula'is salawat haitsu yunada bihinna. Siapa yang mau masih bertemu Allah besok dalam keadaan muslim, maka jagalah sholat 5 waktu ketika azan dikumandangkan ke masjid, ya. Fa inna Allah syara'a li nabiyyikum sunanal huda.
Karena Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk nabi kalian jalan-jalan petunjuk, ajaran-ajaran hidayah. Wa innahunna min sunanil huda, dan sholat berjamaah di masjid 5 waktu adalah di antara jalan-jalan petunjuk. Walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi, andaikan kalian sholat di rumah kalian, ya di pasar, ya nggak di masjid, ya di tempat kerja, seperti sholatnya orang ini di rumahnya, la taraktum sunnatan nabiyyikum, maka kalian akan tinggalkan sunnah nabi kalian, ajaran nabi kalian. Bukan sunnah itu artinya hukumnya apa? Sunnah, bukan ya. Sunnah itu artinya ajaran. Sunnah dalam bahasa Arab artinya thariqah, ajaran, tuntunan. Ahlus sunnah, mereka yang berpegang dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Bukan artinya sunnah itu yang hukum sunnah apabila dikerjakan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Bukan itu. Ya, itu namanya ahkamut taklif. Dan para ulama usul fikih pun telah mengkritisi kalimat sunnah untuk hukum di bawah wajib. Kan ada wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Mereka para ulama mengganti kalimat sunnah itu dengan mustahab atau mandub, yang dianjurkan, yang disukai, seperti itu. Bukan sunnah. Ya, jadi banyak orang salah paham tentang kalimat sunnah dalam hadis kata Rasulullah SAW, "Fama ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati." Apabila kalian diberi umur panjang oleh Allah, maka dia akan melihat perpecahan umat yang sangat banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka berpeganglah kalian dengan sunnahku. Bukan melakukan amalan-amalan sunnah, tetapi kita berpegang dengan ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Begitu ya. Baik. La taraktum sunnatan nabiyikum, andaikan kalian sholat di rumah, ya tidak di masjid, maka kalian sudah tinggalkan jalan tuntunan nabi kalian. Walau taraktum sunnatan nabiyikum la dhalaltum, dan kalau kalian tinggalkan sunnah nabi kalian, ajaran nabi kalian, kalian sesat. Sesat, coba dibilang sesat, sholat di rumah itu sesat. Ini bukan untuk ibu-ibu. Kalau untuk ibu-ibu lebih afdol di mana? Bahkan lebih besar pahalanya daripada di Masjid Nabawi. Ya, daripada di Masjid Nabawi 1000 kali lipat lebih baik dibanding sholat di tempat lain. Itu Masjid Nabawi. Dan ibu-ibu mereka ketika sholat di rumah pahalanya 1000 kali lipat lebih baik. Enggak, lebih lagi. Bukan 1000 kali lipat, lebih dari 1000 kali lipat. Kalau ibu-ibu sholat di masjid 5 waktu cuma dapat 25-27. Ya, laki-laki sholat di masjid cuma 25-27. Pahalanya jauh yang didapatkan oleh para wanita muslimah ketika mereka sholat di rumah. Ya, ini pembagian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, baik. Nah, siapa yang sholat di rumah bagi laki-laki sesat. Walaqad ra'aituna ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq, dan aku Abdullah bin Mas'ud melihat kami mereka para sahabat, tidaklah yang yatakhallaf, yang tidak sholat berjamaah di masjid, kecuali dia itu orang munafik ma'lumun nifaq, yang sudah jelas kemunafikannya. Orang munafik yang sudah jelas kemunafikannya. Ya, maksudnya munafik yang udah benci Islam lah, benci Islam, bukan munafik yang berbicara kalau berbicara berdusta, kalau berjanji menyelisihi. Itu ada orang Islam yang punya sifat orang munafik, ada, tapi dia Muslim. Ya, kalau ini dihukuminya munafik tuh munafik yang udah keluar dari Islam. Ya, yang membenci Islam, benci syariat Islam, nggak mau sholat, nggak mau zakat, nggak mau, pokoknya benci Nabi SAW. Seperti itu mereka para sahabat menghukumi orang yang tidak sholat berjamaah di masjid. Jelas ini nggak bisa kita terapkan ucapan Abdullah bin Mas'ud ini di negeri kita, di zaman kita, karena juga banyak yang mengatakan sholat berjamaah di masjid itu hukumnya apa? Fardu kifayah. Apa fardu kifayah? Apabila dikerjakan oleh sebagian, maka gugurlah kewajiban tersebut untuk kaum muslimin yang lain. Ya. Nah, ini fardu kifayah. Ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah bahkan muakkadah. Hanya sunnah saja sholat berjamaah di masjid itu.
Bisa nggak kita terapkan ucapan Abdullah bin Mas'ud di zaman kita sekarang ini? Nggak bisa kan? Bohong ya, munafik kabeh ya. Misalnya yang sholat di rumah, kan nggak bisa kita bilang seperti itu. Nggak bisa. Tetapi entahlah bagaimana kalau seandainya mereka hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka hidup di zaman para sahabat radhiyallahu taala anhum, entah apa yang dicap distempel oleh Rasulullah dan para sahabat tentang mereka yang sholat berjamaah tentang mereka yang sholat di rumah. Nah, walau kana ar-rajulu yutabihi yuhada baina ar-rajulaini hatta yuqamu baina as-saf. Dan seseorang didatangkan sambil dipapah oleh dua orang. Nggak bisa jalan sendiri, sakit. Ya, minta dipapah oleh dua orang untuk bisa sholat berjamaah di masjid. Karena mereka tahu tentang sholat berjamaah di masjid itu. Ya, nah jadi ini sebagai pengingat saja pentingnya kita untuk menjaga sholat berjamaah di masjid. Terlebih ketika ya mungkin masih muda gitu ya, masih muda. Jadi tumbuh kembang umur itu dengan masjid, sholat, itu diantara sebab dia akan dinaungi oleh Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Matahari didekatkan di atas kepala kita semua nanti sejarak 1 mil. 1 mil itu ada yang mengatakan, ada 3 pendapat 1 mil. Ada 1,8 kilo. Ada 1 mil itu jarum atau lidi celak. Ya, itu 1 mil nama. Itu mil bahasa Arabnya. Atau mil, ini mil. Ruas jari yang paling atas ini, itu mil, cuma 2 cm paling. Ya, jarak antara matahari panasnya dengan kepala kita. Seperti itu keadaan kita semua nanti. Dan yang teduh, yang dia nggak kepanasan, adalah diantaranya ar-rajul qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Dia sesuaikan kerjanya. Bukannya bekerja di tempat yang nggak boleh sholat berjamaah di masjid, itu tinggalkan. Itu nggak akan berkah. Ya, bekerja di tempat yang nggak bisa seseorang sholat berjamaah di masjid, keluar. Gak usah pikir panjang, gak usah pikir 2 kali, gak usah musyawarah sama siapa-siapa. Tunaikan hak Allah Subhanahu Wa Taala daripada keinginan makhluk. Allah akan ganti dengan lebih baik. Percuma banyak harta tapi nggak berkah. Neraka rumah, anak istri itu jadi neraka untuk dia. Ya, nggak ada berkahnya. Nah, jadi seseorang dia akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada naungannya, yang di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ar-rajul qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang dia hatinya selalu terikat dengan masjid. Dia berdagang, dia bekerja, dia mungkin di di jalan-jalan nih, kurir atau apa dia. Ya, tapi dia selalu ikat hatinya itu dengan apa? Waktu sholat. Disesuaikan, bukan waktu sholat ngikut pekerjaan dia, ikut dagang dia. Enggak, dia sesuaikan. Dia udah 1/2 jam mau sholat, dia udah ada perencanaan mau sholat di mana, masjid mana. Ya, dia berhenti, dia sholat. Selama dia bukan musafir. Kalau musafir memang ada apa? Ada rukhsah, ada keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Hujankah, sakitkah, ada rukhsah, ada keringanan. Tapi kalau nggak ada, ini Rasulullah nggak pernah sekalipun sholat di rumah. Rasulullah, para sahabat mereka yang dikenal-kenal, Abu Bakar, Umar, Khattab, semua yang nggak pernah sekalipun mereka sholat di rumah. Kecuali karena udzur tadi. Ya, baik. Nah, jadi yang kedua juga, ya, karena ada sebagian kita masih muda ya, asyab nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang dia tumbuh kembangnya itu dengan beribadah kepada Allah. Nah ini nih, dapat dua poin yang dengan itu Allah akan naungi dia di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Berapa derajat lava coba Bang Felis? Lava gunung meletus itu, lava coba. Berapa ribu derajat Celcius? Sedikit perbandingan aja ini. Berapa? 1.200 lah, anggap 2.000 derajat Celcius. Kalau kompor itu mungkin 100 kali ya. Mendidih itu kan 100 ya. Air mendidih itu 100 ya. Air mendidih itu 100. Kemudian lava itu sampai 1.200 derajat Celcius.
kita berdiri di tempat nggak ada sekilo dari lava tersebut, nggak ada kita rasa panasnya. Ini bukan 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 hawa, bukan ininya, apa namanya? Kita melihat lava itu, lahar, ya, lahar itu yang 1200 derajat Celcius tersebut, kita cuman berdiri antara kita dengan itu cuman jarak mungkin 100 meter, nggak ada kita terasa panasnya. Ya, apalagi 5 kilo nggak ada terasa panasnya. Ini jarak antara kita dengan matahari 140 juta kilometer. Ledakan api matahari sampai kepada kita sekarang ini 140 juta kilometer. Ledakan entah apa energinya, entah apa yang dibakar di sana sampai panasnya dan terus ya stabil seperti itu. Nah, nanti itu akan diletakkan di atas kepala kita semua. Ya, yang teduh, yang apa, yang teduhnya, yang apa, teduh, dia nggak kepanasan. Dia nggak kepanasan. Di antaranya seseorang yang dia hatinya selalu terikat dengan masjid. Maksudnya sholat tadi. Ya, apalagi dibarengi dengan majelis ilmu di masjid, udah hatinya terikat dengan masjid. Kemudian yang dia tumbuh kembangnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid, sholat, duha, sholat. Mau pergi kerja, sholat. Ya, sholat duha. Barakallahu fikum. Nah, ini mungkin yang ana ingatkan tentang sahabat Nabi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya. Beliau adalah ulama dari kalangan sahabat. Beliau kecil ya. Kalau dibilang tuh fisik beliau tuh kecil, kurus, kemudian kaki beliau tuh kecil sekali. Sampai para sahabat, sampai apa namanya ya, pohon kecil itu bisa dinaikin, tanaman merambat coba bisa dinaikin. Saking apa? Ringannya Abdullah bin Mas'ud ini. Tapi beliau pemberaninya luar biasa. Baca surat Ar-Rahman di Ka'bah, dipukuli sampai pingsan. Sholat baca lagi beliau tuh. Bukan nyerah aja, enggak. Seperti itu kekokohan iman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan Rasulullah mengatakan, siapa yang mau mendengar seperti apa Al-Quran itu turun, dengar bacaan Abdullah ibn Mas'ud. Nah, barakallahu fikum. Beliau ulama besar. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat Nabi Abdullah ibn Mas'ud, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu imri'in muslim illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena satu di antara yang tiga. Waalaikumsalam. Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena satu di antara tiga, yaitu at-thayyibuz zani, orang yang sudah menikah berzina, wan nafsu bin nafs, orang yang membunuh jiwa dengan jiwa dengan sengaja maksudnya, wa tariku lidinihi, orang yang meninggalkan agamanya, al-mufariq lil jamaah, yang dia meninggalkan jamaah. Jamaah di sini bisa diistilahkan dengan Islam atau pemerintahan. Baik. Kita bahas. Yang pertama, la yahillu damu imri'in muslim, tidak halal darah seorang muslim. Tidak halal darah seorang muslim. Yang berarti kalau tidak halal berarti haram gitu ya. Kalau tidak halal berarti haram kan, itu berarti nggak boleh dicurahkan. Yang diharamkan darah manusia itu ada muslim, ada kafir. Yang dihalalkan cuman satu jenis kafir. Ya, hukum asal muslim itu darahnya apa? Haram. Kemudian juga orang kafir nggak semuanya boleh curahkan darahnya. Sekarang kita masuk pembahasan siapa yang diharamkan darahnya. Yang pertama adalah muslim. Banyak sekali dalilnya haramnya darah seorang muslim. Jadi nggak boleh ditumpahkan, dibunuh itu nggak boleh. Ya, sekarang luar biasa kita mendengar banyak kabar, info, berita pembunuhan. Ya, udah hampir murah darah muslim. Ya. Nah,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'ana wa 'adda lahu 'adzaban alima." Siapa yang membunuh mukmin dengan sengaja, kata Allah, maka balasannya adalah jahanam, neraka jahanam, khalidan fiha, kekal abadi di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, dan murka Allah untuknya. Wa la'ana, dan Allah melaknatnya. Wa adda lahu adzaban alima, dan Allah persiapkan untuk dia jenis macam-macam azab yang sangat pedih untuk dia. 5 ancaman dalam satu ayat. Membunuh mukmin dengan sengaja, nggak akan ada kebaikan. Ya, dan sedikit orang yang diberi taufik hidayah bertobat setelah dia membunuh. Itu jarang. Biasanya orang kalau sudah membunuh, dia tambah jahat. Orangnya tambah jahat. Allah Subhanahu wa Rasulullah SAW bersabda, la yazalul mu'min fi fushatin min dinih ma lam yusib daman harama. Seorang muslim dia masih leluasa selama dia belum membunuh. Jadi pembunuhan itu dosa yang sangat besar, yang paling besar setelah syirik. Ya. Nah, karena sedikit yang kemudian Allah kasih hidayah, ya, fusha maksudnya nggak lapang. Jadi setelah itu dia selalu aja dimudahkan oleh Allah untuk bermaksiat dan bermaksiat, pindah dari satu maksiat ke maksiat yang berikutnya. Walaupun ada orang yang membunuh itu bertobat, itu ada, dan itu sangat jarang. Dalil yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, Inna dima'akum wa amwalakum alaikum haram ka hurmati yaumikum hadha. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian adalah haram sebagaimana haramnya tanah ini, hari ini, dan bulan ini. Jadi darah seorang muslim itu haram, nggak boleh ditumpahkan, nggak boleh dicurahkan. Ya, bahkan darah seorang muslim itu lebih mulia daripada Ka'bah. Muslim fasik, Muslim peminum khamr, dia fasik, ya, itu masih lebih mulia daripada Hajarul Aswad, daripada Ka'bah, daripada Masjidil Haram di sisi Allah. Harus pun kita seperti itu. Kita melihat Muslim ini lebih mulia daripada Ka'bah, daripada Masjidil Haram. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, berbicara beliau ke Hajarul Aswad, ma'a'zamaki wa ma'a'zama qadraki. Walakinnal muslim a'zamu qadratan minki. Betapa agungnya engkau wahai Hajarul Aswad. Betapa tingginya derajat engkau wahai Hajarul Aswad. Tetapi seorang muslim lebih tinggi, lebih mulia, lebih tinggi derajatnya daripada engkau wahai Hajarul Aswad. Kata Rasulullah SAW. La zawalud dunya ahwan 'indallah min qatl rajulil muslim. Lenyapnya dunia ini, hilang masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa, hilang semuanya. Lenyap dunia ini semuanya. Itu bagi Allah lebih ringan daripada terbunuhnya seorang muslim. Muslim sekalipun dia fasik, sekalipun dia durhaka kepada orang tuanya, sekalipun, tapi dia muslim, itu lebih mulia daripada Masjidil Haram, daripada masjid yang ada di dunia ini semuanya. Nah, itu asal muslim, ya, yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kafir. Ada orang kafir yang jenis orang kafir itu ada 4. Jenis orang kafir itu ada 4. Yang pertama kafir dhimmi namanya. Kafir dhimmi, ahlu dhimmah. Mereka ini yang tinggal di negeri kaum muslimin, membayar pajak. Pajak itu sedikit, lebih rendah daripada zakat. Zakat aja berapa? Zakat berapa persen? Berapa? 2,5%. Misalnya kita punya uang 10 juta, ya, sekarang udah nggak kena nisab 10 juta ya. Berapa harga emas sekarang? 2,7. Coba 2,7 kali 85, coba. 2,7 kali 85 gram. Oh, no. Itu juta ya, Masya Allah. Itu kalau uang, ya. Bisa intinya kalau kita punya uang jangan 20 juta lah. 20 juta udah kena nisab untuk perak. 20 juta berarti zakatnya berapa?
500.000 itu 1 tahun. Kita punya uang 20 juta, ya. Untuk 1 tahun itu kita keluarkan dari 20 juta itu 500.000, berarti berapa? Jadi 19.500.000. 19.500.000 untuk tahun depan ini nggak kita pakai, ini uang yang nggak kita pakai. Kalau uangnya kita pakai untuk dagang, untuk ini pendapat anak ya, nggak ada zakat perdagangan, bagi anak nggak ada zakat perdagangan. Nah, jadi untuk investasi, untuk beli ini, beli itu nggak ada zakatnya tuh. Ya 20 juta, ini uang yang disimpan di rekening misalnya, disimpan dia di orang tuanya misalnya, dan bisa kita ambil kapan saja itu uang tersebut. Ya, 20 juta berarti nisab zakatnya berapa? 500.000. Ya kan? 10%, 2,5%. Ya, nanti sisanya jadi berapa? 19,5 kan gitu, 19.500.000. Belum juga dipakai tuh, dikurangi lagi berapa? 19,5. 11.500.000. 400 sekian, 400. Ya segitu itu setiap tahun. Nah, kalau nggak dipakai, ya. Nah, sedangkan pajak itu yang diambil dari ahlu zimmah itu di bawah 2,5%. Sedikit kan? Nah, itu jadi pajak itu hanya diambil dari orang kafir. Kalau dalam Islam, pajak itu hanya diambil dari orang kafir. Muslim nggak bayar pajak. Nah, jadi ahlu zimmah ini dia bayar pajak ke pemerintah Muslim. Harus tangan sendiri, nggak boleh diwakilkan. Misalnya suruh pembantunya dibayarin pajak saya, nggak boleh. Sendiri datang dengan tangannya. Itu kata Allah Subhanahu Wa Taala di surat At-Taubah. Dan bukan artinya ketika dia membayar pajak di negeri, dia nggak mendapatkan timbal balik. Dia ada pengamanan, dia mendapatkan pengamanan di negeri kaum muslimin. Ya, dia mendapatkan fasilitas. Dia tinggal di negeri kaum muslimin yang bayar pajaknya cuma kurang dari 2,5% tadi, oleh pemerintah Islam dia mendapatkan banyak fasilitas intinya. Ya kayak jalan-jalan semua itu dia manfaatkan dari uang pajak yang dia bayarkan itu yang kurang dari 2,5%. Jadi pun nggak sama. Jadi kan orang kafir pun nggak semua tingkatannya sama hartanya ya, kekayaannya itu nggak sama. Dilihat kebijakan juga itu. Nah, jadi ada ahlu zimmah, mereka yang seperti itu, tinggal di negeri kaum muslimin dengan membayar pajak, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, orang kafir yang tidak boleh dibunuh adalah mu'ahad. Mu'ahad ini yang ada perjanjian damai. Ya, ada kampung atau pulau atau negara ya yang dibuat perjanjian ya kayak PBB sekarang ini nih. Ya, dibuat perjanjian tidak ada peperangan, gencatan senjata, semuanya kita hidup damai. Gitu ya. Nah, ini yang kedua nih, namanya mu'ahad, orang kafir yang ada perjanjian damai dengan mereka. Yang ketiga adalah musta'min atau musta'man. Dia yang dijamin keamanannya. Dia sebenarnya orang kafir boleh dibunuh ini. Dia orang kafir yang menindas kaum muslimin sebenarnya. Cuman dia kabur dari negaranya, pergi ke negeri kaum muslimin, minta pengamanan. Nah, boleh dia ini diamankan. Tidak boleh kemudian dia itu diganggu. Ya dibunuh nggak boleh. Nah, yang satu-satunya jenis kafir yang boleh dibunuh hanya jenis kafir apa? Harbi namanya. Apa itu harbi? Dia ini orang kafir yang menindas kaum muslimin karena agama, yang mengusir kaum muslimin dari kampung-kampung mereka. Ya, nah mereka boleh dibunuh, hartanya boleh diambil, ya, nggak ada kehormatannya. Nah, karena mereka lakukan seperti itu kaum muslimin. Kalau mereka tidak dibunuh, maka kaum muslimin yang dibunuh. Jadi yang haram untuk dicurahkan darah yang pertama tadi apa? Muslim. Yang kedua tadi orang kafir yang zimmi, yang ketiga mu'ahad, yang keempat musta'man. Orang kafir yang boleh dibunuh namanya apa? Harbi, bukan hasbi, itu nama orang. Harbi ya, harbi itu. Harbi yang boleh dibunuh. Nah, ini jenis orang yang diharamkan darahnya dan yang boleh untuk dibunuh. Kemudian, jadi itu hukum asal muslim nggak boleh dibunuh.
Kemudian dalam hadis ini, la yahillu damu mri'in muslim illa bi'iddatsalah. Tidak halal darah seorang muslim kecuali salah satu di antara yang tiga. Ada orang Islam yang juga boleh dibunuh. Dia muslim. Karena dia melakukan kesalahan, dia boleh dibunuh. Siapa mereka itu? Nah, sekarang kita bahas. Kecuali satu di antara tiga. Jadi ada tiga jenis muslim yang boleh dibunuh. Ini maksudnya dibunuh dengan hak. Dibunuh dengan kebenaran. Orang yang membunuh selain tiga ini, maka dia dibunuh dengan tanpa kebenaran gitu, tanpa hak. Ya, dan orang yang membunuhnya berdosa tadi, terkena. Nanti akan kita bahas. Jadi seorang muslim dibunuh dengan hak itu apabila dia jatuh pada satu di antara tiga. Yang pertama adalah ats-tsayyibuz zani. Ats-tsayyibu az-zani. Apa itu ats-tsayyibuz zani? Yaitu orang yang sudah menikah dan berhubungan intim kemudian dengan istri sahnya, kemudian dia berzina. Nah, jadi ada bermacam-macam nih. Ada orang yang belum menikah berzina. Dalam Islam beda-beda. Ada orang Islam, ada orang yang belum menikah berzina. Ada orang yang sudah menikah dengan nikah yang sah, kemudian dia sudah berhubungan intim dengan istrinya yang sah, kemudian setelah itu dia berzina. Ada orang yang sudah menikah akad tali nikah, tapi dia belum mendatangi istrinya, dia belum berhubungan intim, dia berzina kemudian dengan itu. Kemudian yang keempat ada zina perempuan dengan perempuan, istilah kita sihak, sihak bahasa Arabnya sihaknya lesbi ya. Kemudian yang kelima laki-laki dengan laki-laki, liwat ya, kalau bahasanya homo. Ada lima hukum. Yang pertama yang disebutkan atau yang pertama tadi yang disampaikan, yang pertama apa? Orang yang belum menikah, ya, orang yang belum menikah dia berzina. Baik laki-laki dia belum menikah atau wanita dia belum pernah menikah, kemudian dia berzina. Ya. Dia berzina. Apa hukumnya di dalam Islam? Hukumnya di dalam Islam adalah dia dicambuk 100 kali. Kemudian diusir selama 1 tahun dari kampungnya. Tapi kalau sekarang di penjara maksudnya. Kalau sekarang di penjara 1 tahun. Kalau di pemerintah di kerajaan Arab Saudi sekarang seperti itu. Mereka yang pemuda berzina cambuk di depan orang, di depan umum, ya sebagai pelajaran untuk yang lain, sebagaimana dipenggal kepalanya yang narkoba, pengedar-pengedar narkoba atau yang membunuh, itu di depan umum tuh. Ada masjid Kisos namanya di Jeddah ya. Orang kumpul di sana hari Jumat biasanya, ketika habis sholat Jumat, pas orang sedang kumpul banyak, diperlihatkan, dipenggal kepalanya, ya, sebagai pelajaran untuk yang lain, ya, dan seperti itu untuk menyelamatkan nyawa kehormatan kaum muslimin. Dibuat seperti itu. Seakan-akan itu sadis ya. Seakan-akan itu sadis atau apa, radikal atau apa istilahnya, ekstrim. Tapi itu untuk menyelamatkan darah kaum muslimin yang lain. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala hukum qisas adalah kehidupan untuk manusia. Dia dicambuk 100 kali. Cambuk di punggung. Anak punya teman di Malaysia ya, dia bilang kalau jangankan pengedar, bukan pengedar ini, hanya pemakai saja, pemakai narkoba saja, itu dicambuk, Allah mana berapa kali dicambuknya, entah puluhan, gak nyampe 100 kali ya. Itu disuruh pilih itu oleh algojonya, mana rotan yang mau dipakai untuk cambuk punggung, pilih. Jadi ada rotan yang agak besar, ada yang sedang, ada yang kecil, suruh pilih sama dia. Oh ya, ada banyak rotan gitu. Kemudian dia pilih yang mana. Kemudian algojo ini dia memukul punggung orang tersebut tidak sekaligus langsung 100, mati dia bisa. Dia hebatnya algojo ini, dia memukul di tempat yang sama. Kalau berpindah dari tempatnya itu cuma 1-2 mili. Ya, dahsyatnya terlatih ini memang ya. Dan nggak langsung 80 kali atau 50 kali jadi bubur dagingnya itu ya, jadi 10 kali dulu, nanti jadi dicicil. Bisa hukum dicicil ya. Nah terus dia udah jadi bubur tuh, daging punggung tuh udah jadi bubur, dia nggak bisa tidur
tidur terlentang berbulan-bulan nggak bisa. Ya, nah seperti itu dicambuk 100 kali dan dipenjara selama 1 tahun. Terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang pemuda, dia kerja di satu keluarga, ternyata berzina dengan istri majikannya. Pemuda ini berzina dengan istri majikannya, ya. Kemudian pemuda ini ketahuan nih sama majikannya, kamu berzina dengan istri saya, kamu harus bayar sekian puluh ekor kambing, kamu harus eh, bayar sekian budak wanita kepada saya. Tuh, kata si majikannya ini. Akhirnya ditebus itu oleh bapak pemuda ini, nih kan, nih tolong, yang penting selamat anak saya. Ya, udah sampai berita ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai berita ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, langsung semua itu kembalikan lagi. Kambing yang puluhan ekor itu kembalikan lagi. Budak-budak wanita itu kembalikan lagi. Hukuman untuk pemuda ini adalah dicambuk 100 kali wa yunfaun minal ard sana, dan dia diusir dari kampungnya selama 1 tahun. Nggak boleh ke kampung selama 1 tahun. Kemudian bilang Rasulullah kepada salah seorang sahabat, ya Unais, ughdu ila imraati hadza fa in i'tarafat farjumha. Wahai Unais, pergilah engkau ke istri orang ini. Kalau dia ngaku, maka rajam. Taib. Ini dulu kita bahas dulu yang satu ya. Seorang pemuda, laki-laki atau perempuan belum menikah, dia berzina, maka dia dicambuk 100 kali dan diusir selama 1 tahun. Sekarang di penjara. Yang pertama. Yang kedua, orang yang sudah menikah tetapi dia belum berhubungan intim dengan istrinya. Nah, ini pun sebagian ulama khilaf ya, sebagian memasukkannya ke pemuda. Ya, dia nggak dibunuh, dia nggak ada rajam. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, seseorang yang sudah menikah, kemudian dia sudah berhubungan dengan istrinya, nah kemudian dia entah dia cerai, entah dia masih menikah, kemudian dia berzina, nah pada saat ini baru berlaku hukum rajam untuk dia. Dia dirajam. Apa itu rajam? Dilempari tubuhnya dengan batu, bukan batu besar, batu-batu pondasi yang kita lihat itu, bukan sebesar itu, cepat matinya. Atau batu-batu kerikil untuk batu-batu untuk apa nih? Untuk ngebeton. Bukan itu, lama matinya. Ya, tetapi batu-batu yang sebesar kepal. Ya, dia lempari batu-batu sedang itu, dia lempar orang tersebut sampai mati. Ya, sekujur tubuhnya dilempari. Ya, sebagaimana dia mendapatkan kenikmatan tersebut dari sekujur tubuhnya. Karena kenikmatan itu bukan hanya pada kemaluannya saja, sekujur tubuhnya, maka sekujur tubuhnya harus merasakan pula sakit yang dia rasakan. Nah, ini ketiga, ini rajam namanya ya, rajam. Dan dia pun harus suka sama suka, bukan karena dipaksa nih. Kemudian dia sudah menikah, ya, berbeda dengan seseorang yang dia dipaksa atau itu nggak ada hukumannya tuh. Nah, maksudnya nggak ada hukuman ini. Ini yang ketiga nih. Yang keempat tadi yang homo dulu. Yang laki-laki sama laki-laki. Yang laki-laki sama laki-laki, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man wajadtum ma yaf'al bi fi'li qaumi Lut faqtulul fa'ila wal maf'ul. Siapa di antara kalian yang mendapatkan orang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, maka bunuhlah fa'il wal maf'ul. Bunuhlah yang melakukan dan yang dilakukan. Yang melakukan dan yang dilakukan. Ini subjek objeknya ya, harus dibunuh dua-duanya itu kalau sesama suka. Kalau dua-duanya sama-sama suka, dia harus dibunuh. Nah, dibunuhnya gimana? Nggak ada khilaf di kalangan para sahabat bahwasanya orang yang istilahnya homo ya, itu harus dibunuh. Nggak ada khilaf. Cuman berbeda pendapat bagaimana cara membunuhnya. Sebagian sahabat mengatakan dibakar. Sebagian sahabat mengatakan dirajam. Sebagian sahabat mengatakan dilemparkan ke jurang karang.
kemudian dilempari dengan batu-batu karang, seperti Allah menghancurkan, membinasakan kaum Ad. Kaum Ad. Jadi diangkat kemudian ditimpakan seperti itu, ya. Nah, ini untuk yang homo. Jadi harus mati. Mati mereka ini. Kemudian yang ketiga adalah yang kelima ini apa? Yang lesbi, yang perempuan sama perempuan, bahasa Arabnya sihak. Nah, banyak para ulama mengatakan bahwasanya hukumnya tidak sampai mati. Ya, banyak para ulama hukumannya tidak sampai mati, tetapi didera dan dipenjara. Wallahu a'lam. Nah, ini 5 hukum. Kemudian bagaimana cara menentukan orang tersebut dihukumi ini? 1 dari 2. Ya, maksudnya penetapan hukum zina, penetapan hukum homo dan yang lainnya itu 1 di antara 2. Apa itu? Saksi dan pengakuan. Saksi dan pengakuan. Kalau saksi harus 4 orang saksi. Ya, misalnya ada yang berzina, kemudian dilihat oleh 4 orang. Betul-betul 4 orang ini dia melihat timba masuk ke dalam sumur, semuanya, bukan hanya sekedar meluk, bukan hanya mencium, enggak. Tapi betul-betul 4 orang ini dia melihat zina tersebut, melihat betul, ya. Nah, maka orang yang berzina tersebut dihukum, ya, dan belum pernah ada ini terjadi. Dari sejak zaman Nabi Muhammad sampai sekarang. Orang dirajam atau dicambuk, pemuda berzina dicambuk, orang sudah menikah dirajam. Dari zaman Nabi sampai sekarang belum pernah ada dirajam karena sebab 4 orang saksi. Sempat di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ada 3 orang bersaksi. Betul-betul dia melihat, yang 3 orang ini melihat. Tadi melihat timba masuk sumur. Kalau yang satu cuma melihat pelukan aja nih. Yang satu melihat bilang, enggak, aku enggak lihat timba masuk sumur. Cuma aku lihat dia pelukan aja. Di mereka yang berempat ini dicambuk 80 kali cambukan dalam Islam. Orang nuduh si fulan berzina tanpa 4 orang saksi. Penuduh ini dia dicambuk 80 kali cambukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yarmuna al-muhsanat tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah. Ya. Mereka yang menuduh wanita berzina tanpa 4 orang saksi, tanpa bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka cambuklah mereka dengan 80 kali cambukan. Justru kembali ke mereka. Ada terjadi. Nah, dengan itu belum pernah terjadi. Dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang ini ada orang dirajam atau dicambuk karena zina yang penetapannya karena 4 orang saksi. Belum pernah ada. Jelas ini insyaallah? Ya, taib. Barakallahu fikum. Sekarang berarti yang kedua. Apa yang kedua? Pengakuan. Al-iqrar. Dia mengakui. Ya. Terjadi banyak beberapa sahabat di zaman Nabi SAW. Ma'iz Al-Aslami, ya, Ghamid, dua ya, zaman Nabi SAW terjadi 2. Yang pertama adalah seorang sahabat namanya Ma'iz Al-Aslami, kemudian yang kedua seorang wanita Ghamidiyah, dia berzina. 2 orang ini ya, ada seorang wanita dengan 1 orang laki-laki, ya. Taib. Seorang Ma'iz ini, pertama Ma'iz, ya, Ma'iz ini bilang, ya Rasulullah, aku berzina. Rasulullah berpaling. Enggak, kumaha, enggak kayak gitu Rasulullah. Ya, maksudnya enggak, malah berharap orang ini coba tarik lagi pengakuannya. Udah tobatlah. Kalau kamu udah tahu itu salah, itu berzina, kamu menyesali, kamu tidak akan mengulangi lagi, udah bertobat dan banyak berbuat baik kepada Allah, banyak beramal soleh, banyak beribadah, kayak gitu. Itu yang diinginkan oleh Nabi SAW. Datang lagi orang ini,
ke Rasulullah, ya Rasulullah zanait, ya Rasulullah aku berzina. Mungkin kok hanya sekedar menciumnya saja atau memeluknya saja. Enggak, ya Rasulullah aku berzina. Rasulullah berpaling lagi, pindah lagi. Dikejar lagi Rasulullah oleh dia. Ya Rasulullah zanait, ya Rasulullah aku benar-benar berzina. Nah, langsung Rasulullah bilang ke para sahabat, coba tanya dulu ke orang kampungnya nih, orang nih benar nggak nih akalnya atau sehat nggak nih? Ditanya ke orang kampungnya, bagaimana Ma'iz itu bagi kalian? Dia orang soleh, dia orang soleh, ustadz bagi kami dia tuh orang soleh. Ya, kemudian ditanya lagi, coba cium mulutnya, bau nggak? Ada bau khamar nggak? Mungkin dia mabok kali itu. Gitu Rasulullah SAW. Jadi tidak mudah, wah langsung pukul, lempar, enggak. Ya, mudah-mudahan dia tobat, mudah-mudahan dia kembali, dia rujuk, dia banyak beribadah lah kayak gitu. Nggak ada bau khamar ya Rasulullah. Dan dia pun orang soleh, akalnya pun nggak terganggu ya Rasulullah. Ya kemudian dia betul-betul minta, ya Rasul tolong tegakkan hukum had untukku. Ya. Nah, karena takut apa yang diancamkan oleh Allah di alam barzah, kemudian dan di akhirat. Kalau sudah ditegakkan hukum di dunia, dia nggak akan lagi diadab di akhirat. Akhirnya dilemparilah Ma'iz ini. Ya, pas dilempar dia tahan, lari dia. Kemudian dia lari, dikejar oleh sebagian sahabat. Dikejar, dilempar pakai tulang, kalau nggak salah ya, mungkin ada tulang gitu, mungkin ada tulang, dilempar pakai tulang, kena apanya, mati di situ. Rasulullah SAW bilang, kenapa kalian nggak biarkan saja, dia udah lari, mungkin dia mau tobat waktu itu, kenapa kalian lempar di saat dia sudah lari itu? Jelas ini insya Allah. Nah seperti itu di dalam Islam. Jadi nggak mudah untuk menghukumi yang seperti, kalau dia misalnya dia udah tobat, udah betul-betul kita dukung, kita jaga, kita bantu dia untuk bertobat. Ya, berbeda dengan ada orang yang berpenyakit. Dia terkekang dengan maksiatnya itu. Dia nggak bisa, dia ngaji zina. Dia juga sholat, ibadah. Nggak bisa dia mengalahkan hawa nafsunya itu, nggak bisa. Ya, dia terus sampai hampir setiap hari, seminggu berapa kali berzina terus. Ya, tapi dia sholat, dia sampai ya dia terkekang, dia terbelenggu dengan maksiatnya itu, dia nggak bisa lepas dari maksiat zinanya itu, dia selalu berzina. Ya, dan ini ada yang seperti ini. Nah, orang yang seperti ini yang terbaik untuk dia adalah dia minta dirajam. Karena bahaya untuk dia nanti di akhirat. Jelas itu? Tapi kalau orangnya, ini kita sarankan untuk dia minta dirajam. Karena berbahaya untuk dia nanti kehidupannya di alam barzah dan di akhirat. Berbeda dengan yang pernah jatuh kemudian dia bertobat. Ya. Dan orang bantu dia untuk bertobat. Yang seperti ini dibiarkan. Jelas ini insyaallah? Ya, baik. Ya, jadi al-iqrar. Nah, kemudian yang satu lagi Ghamidiyah. Ghamidiyah ini seorang wanita. Datang seorang ibu-ibu datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah zanait, aku telah berzina ya Rasulullah." Rasulullah pun enggak cari-cari juga nih wanita yang berzina sama Ma'iz. Rasulullah enggak cari-cari juga wanita yang bersama laki-laki yang bersama wanita Ghamidiyah. Ghamidiyah dulu cerita ya. Jadi Ghamidiyah ini datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Rasulullah, aku berzina." Ya, Rasulullah kayak gitu tadi. Rasulullah berpaling ya. Kemudian Rasulullah, "Kamu cuma ini sehat?" Panggil keluarganya. "Ini cuma akal wanita ini sehat gak nih?" Dia bilang kayak gini. "Sehat ya Rasulullah, ini orang baik juga." Dia biasa orang baik yang kayak gini, dia bukan orang jahat yang kayak gini nih. Dia ingin nebus dosanya kayak gitu. Kemudian kata Rasulullah, ya sudah, bawa pulang lagi wanita ini. Kalau dia sudah melahirkan, kan hamil. Kalau sudah melahirkan, bawa dia lagi datang sini. Nah, dan dia pun kalau seandainya dia tarik ucapannya, Rasulullah terima tuh. Kalau ditarik, Rasulullah terima tuh. Ya, sudah melahirkan, dia tetap datang.
Dia tetap datang, wanita ini datang ke Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, tolong tegakkan had untukku. Diikat bajunya, celananya, biar ketika dilempari tidak apa? Tidak tersingkap. Nah, dilempari sampai meninggal. Rasulullah sholatkan. Umar bin Khattab, ya Rasulullah, apakah kau sholatkan wanita ini? Dia sudah berzina. Kata Rasulullah SAW, andaikan tobatnya dibagi ke 70 laki-laki Madinah, maka akan menyetarainya. Coba. Satu sahabat dengan kita itu bertriliun derajatnya, kali lipatnya. Ini seorang wanita tingkatan imannya sama dengan 70 orang Madinah. Wali Allah luar biasa. Wali Allah nih wanita ini. Ya, laukusimat. Ya. Wali Allah walaupun dia berzina. Nah, seperti ini, orang yang bertakwa itu bukan berarti dia nggak pernah jatuh pada maksiat, dia bisa jadi dia jatuh pada maksiat. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Itu kata Allah di surat Ali Imran. Allah sebutkan sifat orang yang bertakwa. Yang pertama walladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Kemudian dia setelah itu ayat yang setelahnya Allah menyebutkan apabila mereka jatuh pada perbuatan keji atau kezaliman, kemudian mereka sadar, mereka ingat, oh ini dosa nih, fastaghfaru lidzunubihim. Langsung kontan mereka di saat itu beristighfar. Enggak, nantilah tobatnya nanti. Itu fasik tuh. Itu muslim fasik tuh. Kalau dia bilang, besok aja lah istighfarnya. Besok aja tobat. Nantilah pas pensiun. Nanti. Itu fasik tuh. Ketika dia, terkadang orang yang sudah sudah dikuasai oleh hawa nafsu, itu hilang. Dia nggak ingat lagi ada malaikat kanan kiri. Dia nggak ingat lagi ada Allah yang mengawasi dia. Dia nggak ingat lagi catatan amal, nggak ingat alam barzah, nggak ingat akhirat. Bodoh. Dalam keadaan jahil, bodoh. Seperti itu setan kalau sudah syahwat. Udah kayak syaitan dia ini. Udah nggak tahu dia agama lagi. Ya, nah ketika dia kemudian sadar, zakarullah kata Allah, kemudian ketika dia ingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim. Dia langsung bersegera beristighfar, astagfirullah. Dan bisa jadi imannya berkali lipat dari sebelum dia jatuh pada apa? Maksiat. Minta ampun kepada Allah. Taib seperti itu. Nah, ini kisah Ma'iz dan Ghamidiyah, ya. Taib. Nah, jadi enggak semuanya sama, jadi pengakuan al-iqrar. Taib. Dan kemudian kalau misal taib, di Arab Saudi pun, ya di Arab Saudi pun mereka nggak mudah juga untuk menetapkan ya. Ada orang ngaku dia berzina. Oh gitu. Dikasih tahu dulu, diingatkan dulu kalau dosa zina itu seperti ini. Di dunia, di akhirat kayak gini. Ancaman-ancamannya dia akan dibakar dalam tungku selama di padang mahsyar tuh dibakar di dalam tungku nih. Kemudian di akhirat seperti apa? Kemudian kalau di dunia nanti akan dirajam, ya. Kalau di dunia dirajam, kalau udah dirajam dia nggak akan diadab lagi di akhirat. Nah dia dirajam, rajam tuh seperti ini. Kalau dia pemuda dia dicambuk tuh seperti ini. Dikasih tahu dulu, baru dibawa ke hakim ya. Kemudian ya berzina. Dipaksa tidak, suka sama suka, misalnya seperti itu. Kembali lagi besok atau sepekan lagi kembali lagi. Ya. Maksudnya enggak langsung eksekusi, enggak. Mudah-mudahan dia berubah pikirannya nih. Dia tarik lagi pengakuannya. Ya. Datang lagi sampai 3 kali, dikasih 3 kali dengan orang-orang yang berbeda, hakim yang berbeda-beda. Enggak dengan satu hakim saja, dengan hakim yang berbeda-beda. Dan hakimnya ini dia bilang seperti itu, maksudnya mungkin kamu cuman memeluknya aja, mungkin kamu menciumnya aja, ya, atau kamu terpaksa, atau kamu dipaksa, kayak gitu, ya, taib. Jadi bagaimana enggak langsung dieksekusi? Dia coba bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Kemudian ada satu lagi yang terjadi, yang pemuda tadi, anak sampaikan kan, yang pemuda tadi dipukul. Apa kata Rasulullah kepada Unais? Unais itu bagian pemerintahan. Apa kata
apa tadi Bang Felis? Ingat nggak? Siapa yang ingat ucapan Rasulullah ke Unais? Rasulullah cambuk orang ini 100 kali, kemudian dinafikan atau diusir selama 1 tahun. Nah, Rasulullah bilang ke Unais. Siapa yang ingat? Salman? Ya, Salman. Ada yang ingat? Abu Ammar ingat? Ada yang bilang apa tadi? Ughdu ya Unais ila imra'ati hadza fa in i'tarafat farjumha. Nah, wahai Unais, pergi engkau ke wanita. Kan udah bilang tadi, belum? Belum. Ughdu ya Unais, ana udah bilang tadi, ughdu ya Unais. Pergi Unais ke istri orang ini. Kalau dia ngaku maka rajamlah. Ana belum bilang itu. Udah. Nah, ughdu ya Unais, kata Rasulullah SAW. Nah, ingat ini, perhatikan kalimat ini, kata Rasulullah SAW. Ughdu ya Unais. Wahai Unais, pergilah engkau ke ilam ro'ati hadza, ke istri orang ini, majikannya, berarti kan? Fa in i'tarafat, kalau seandainya dia juga ngaku farjumha, baru rajam. Coba. Apa berarti? Kalau hadis Nabi, ayat Al-Quran, dia mempunyai hukum. Berarti bisa diambil hukum lawan dari ucapan Nabi itu. Ya, misalnya seperti ini. Kalau dia tidak ngaku, jangan dirajam. Kalau dia ngaku, maka rajam. Jelas itu? Kalau saya enggak ngaku. Nggak dirajam tuh. Jelas itu? Nah, walaupun si pemuda ini dia berzina, dia mengaku berzina. Jelas itu? Kemudian si komedi astagfirullahaladzim. Nama apa namanya? Wanita komediah, kemudian Maiz, dia nggak dicari-cari sama Nabi SAW, mana wanita lawannya Maiz ini, di mana laki-laki yang berzina sama komediah ini, nggak dicari-cari sama Nabi SAW. Jelas ini insyaallah. Intinya coba bertobat dengan sebaik-baiknya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima tobatnya. Nah, ini untuk at-thayyibu zanin, orang yang menikah dia berzina. Kalau dia ngaku dengan sepenuh hati, kemudian nggak ada paksaan, dia nggak dipaksa, kemudian akalnya sehat, ya nggak mabok, pokoknya, kemudian dia dirajam. Yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah an-nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa. Jiwa dengan jiwa, maksudnya membunuh muslim dengan sengaja. Itu pun nggak serta-merta bunuh langsung dibunuh lagi, enggak. Bunuh atau hukum kisos hanya ditegakkan pada pembunuhan yang disengaja. Karena ada pembunuhan yang nggak disengaja. Ya, bagaimana kita tahu sengaja nggak disengajanya? Misalnya ada orang berkelahi mau nyerek, dua-duanya pakai sapu nyerek ya. Ya, yang satu mukul, kena muka lah, kena badan lah, mati misalnya. Ini bunuh disengaja atau nggak disengaja ini? Pakai nyerek, nggak sengaja kan? Kalau pakai sapu lidi sengaja nggak? Masa sapu lidi membunuh, kan nggak? Sapu lidi nggak membunuh kan? Ya maksudnya kadang perlu juga itu, maksudnya lembek kan? Ya nggak membunuh. Kalaupun hanya tongkat kecil pun itu nggak membunuh juga. Ya, dia pakai tongkat kecil, pakai sapu misalnya, dia pukul kakinya, badannya, berkelahi nih, mati misalnya. Ini membunuh dengan tidak sengaja, nggak ada hukum kisos. Ya, atau dia ugal-ugalan jalan, nggak sengaja bunuh nabrak orang, mati. Sengaja nggak? Dia nggak sengaja, nggak ada hukum kisos. Jelas ini ya. Tapi kalau ini yang ugal-ugalan, yang syibul dia ada kesalahan, itu ada hukumannya dalam Islam. Dia harus bayar juga. Yang ada hukum kisos itu adalah pembunuhan disengaja. Pakai pistol, pakai pisau ditusuk, atau dia lempar pakai batu pondasi itu, kemudian pakai balok gede,
Ya, pokoknya yang membunuh, dia lakukan itu dengan nabrak dengan sengaja, dengan kecepatan sekian. Dia tabrak, mati. Ya, dengan sengaja, bukan tidak sengaja, dengan sengaja mati. Baru di sini ada kisos. Kan dan tidak serta-merta langsung ditegakkan kisos tersebut. Ada hukumannya, ada tahapannya, Afan. Ada tahapannya. Apa itu tahapannya? Jadi mana wali dari korban ini? Wali maksudnya adalah ahli waris. Orang terbunuh dengan sengaja. Mana ahli warisnya? Oh, ada 2 orang tua. Ada istrinya. Oh, anak-anaknya masih kecil. Anak-anaknya masih kecil nih. 3 masih kecil. Nggak bisa langsung, ini sepakat nih. Orang tua dua-duanya, udah kisos aja dia. Dia harus dan kisos itu dibunuh dengan cara dia membunuh kisos itu. Ya, dia membunuhnya gimana? Pakai pistol. Nah, dia pun dibunuh dengan pakai pistol. Dia membunuhnya gimana? Pakai pisau, ditusukkan ke perutnya. Nah, cara membunuhnya pun gitu juga. Itu kisos namanya. Ya. Orang tuanya sepakat, istrinya sepakat untuk si pembunuh ini dikisos. Ya, anak-anaknya kan termasuk ahli waris, masih kecil-kecil, nggak bisa ditegakkan hukum kisos sebelum si anaknya ini dia balik, kemudian dia bersepakat juga dengan semuanya bahwasanya si pembunuh harus dikisos. Ya, tunggulah anaknya dulu nih, ini di penjara dulu orang nih, tunggulah anak dulu nih dewasa nih, dua-duanya nih. Nah, seperti itu hukum dalam Islam. Jadi nggak mudah ya, nggak langsung. Dalam Islam, tunggu sampai mereka balik. Sudah balik, musyawarah lagi, gimana bapak kalian dulu dibunuh dengan sengaja. Ya, apakah kalian mau kembali menuntut si pembunuh ini dengan kisos, dengan dibunuh lagi? Ya, si bapak tetap iya, si pembunuh harus dikisos. Si ibu tetap iya, istri tetap iya, kisos. Anak yang pertama iya, kisos. Anak yang kedua tetap kisos. Anak yang ketiga, oh jangan. Kalau anak yang ketiga bilang iya, kisos. Nah, baru ditegakkan apa? Kisos. Kalau anak yang ketiga bilang, oh enggak bisa. Enggak usah lah. Pindah aja ke dia. Misalnya anak yang ketiga nih paling bontot tapi bilang enggak misalnya ya. Enggak. Ya, akhirnya enggak jadi kisos. Enggak boleh ada kisos kecuali atas kesepakatan seluruh ahli waris dalam Islam. Satu enggak, berarti pindah ke sanksi yang kedua. Jadi tahapan yang pertama adalah kisos, kalau enggak sepakat yang kedua itu bayar diat. Bayar diat berapa? 4 miliar. Bayar diat 4 miliar sekarang. 100 ekor unta. 100 ekor unta. Ya. Satu unta 4,5 miliar atau 5 miliar sekarang ini. Satu ekor unta 45 juta sampai 50 juta. Jadi kalau 100 ekor unta berarti 4,5 sampai 5 miliar. Wah, nggak mau, cina. Nggak mau kalau cuma segitu mah. Nggak mau kalau cuma segitu mah. Pindah lagi ke afu, maafkan, sulh, damai. Saya mau kamu dimaafkan. Saya nggak minta bayar diat. Saya minta sulh tapi bayar 10 miliar. Saya mau maafkan Anda tapi dengan syarat bayar 10 miliar. Ada tuh, bisa tuh. Ya. Pindah. Jadi di atas apa namanya? Apa? Enggak, sebenarnya enggak pakai syarat pun bisa ya. Maksudnya si keluarga korban ini bilang udah kami maafkan. Enggak ada syarat apapun bisa. Bisa. Enggak syarat apa. Afu namanya, afu. Afwan, memaafkan. Afu. Dimaafkan, enggak, kami maafkan kau, silahkan. Kami enggak nuntut kisos, kami enggak nuntut diat, kami maafkan sepenuhnya. Ada. Kayak gitu. Nah, ada sebagian enggak. Oh enggak, kami akan maafkan kalau kamu bayar sekian. Ya, 10 miliar misalnya. Nah, dan ini pun banyak ditebus ketika ada sebagian orang ya di Arab Saudi. Jarang terjadi pembunuhan di sana itu. Jarang terjadi pembunuhan.
Dan ketika terjadi pembunuhan pun seperti itu mereka. Ya, bayar lebih daripada yang ditentukan oleh pemerintah, nerima. Jadinya afu. Baik. Jelas ini insyaallah? Jelas ya? Barakallahu fikum. Jadi nggak sama. Misalnya orang nurunin berangkal, nggak tahu ada orang di bawah, itu nggak ada kisos. Ya, tapi kalau dia disengaja, ada seperti unsur kesengajaan kayak tadi ugal-ugalan naik motor. Tapi kalau dia di jalan tol biasa jalan tiba-tiba ada orang loncat ke tengah jalan, itu mah nggak ada apa-apa. Nabrak mati nih orang ini. Ya, dia nggak dikatakan membunuh sengaja, tidak dikatakan membunuh mirip sengaja, tapi qatlul khoto namanya. Qatlul khoto itu bunuh nggak sengaja. Ya, nggak sengaja, nggak ada kesengajaan. Itu burung lain, itu mah budak naik, lain manuk, itu mah cenah. Dia kayak apa namanya sedang berburu nih. Tuh. Ternyata anak kecil naik di atas pohon. Nah, ada juga yang seperti itu. Kejadian aneh-aneh banyak ya. Tuh. Nah, ini yang kedua. An-nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa. Yang terakhir, yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariq lil jamaah. Orang yang murtad, keluar dari agamanya. Orang yang keluar dari Islam. Murtad, orang yang keluar dari Islam, itu mati. Dibunuh. Dia masuk Islam, kemudian dia keluar lagi dari Islam. Dia dibunuh. Nah, murtadnya tadi bukan Anda bilang seperti di awal tadi meninggalkan sholat, bukan seperti itu. Ya, dia meninggalkan agama itu, dia meninggalkan Islam itu dengan jelas dan tegas dari lisannya. Saya nggak Islam lagi. Misalnya bilang kayak gitu. Saya ini agamanya sekarang udah ini dan itu, misalnya udah disebutin. Ya, berarti dia udah murtad nih. Ya, dibawa orang ini ke pengadilan, dipastikan, kemudian dia dibunuh. Baik. Mau dia laki-laki, mau dia perempuan, nggak dilihat. Ya, mau dia muda atau dia tua. Dan terjadi ini di zaman Mu'adz ibn Jabal. Ketika Mu'adz ibn Jabal diutus ke negeri Yaman, ada seorang Yahudi masuk Islam, baru berapa hari keluar lagi dari Islam. Masuk Islam, keluar lagi, maksudnya Yahudi lagi. Mu'adz ibn Jabal nggak mau turun dari untanya pada saat itu sebelum Yahudi ini dibunuh. Karena dia murtad. Baik. Kemudian siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Bagaimana beliau memerangi orang-orang yang banyak murtad pada saat itu, siapa? Orang-orang A'rab. A'rab itu orang Arab Badui. Jadi mereka ini masuk Islam, kemudian melihat Rasulullah meninggal. Oh, tinggal Rasulullah itu nggak kekal abadi. Rasulullah bisa meninggal juga. Akhirnya pada murtad nih. Nah, diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, ini yang murtad. Kemudian al-mufariq lil jamaah, ini ada beberapa tafsiran ya. Al-mufariq lil jamaah ini. Al-mufariq lil jamaah, mereka yang meninggalkan jamaah. Apa maksudnya meninggalkan jamaah? Jamaah ini bisa jadi maksudnya adalah Islam. Ini yang satu. Yang meninggalkan Islam. Berarti sama dong, tarik lidinihi, yang meninggalkan agamanya sama. Atau al-jamaah yang kedua maknanya adalah pemerintahan. Dia yang memberontak kepada pemerintahan yang sah. Seperti para teroris nih. Ya, teroris, ya semua yang memberontak kepada negara kedaulatan itu boleh diperangi. Ya. Halal darah mereka, pemberontak. Seperti yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Dan Ali bin Abi Thalib itu bersemangat memerangi mereka ini. Jadi namanya orang-orang Khawarij. Khawarij itu siapa orang Khawarij? Mereka yang suka mengkafir-kafirkan pemerintah, kemudian menghujat-hujat pemerintah, mengkafir-kafir pemerintah sampai mereka sampai tingkatan pemberontakan. Nah, mereka orang Khawarij ini, kata Rasulullah SAW,
lain adraktuhum laqataltuhum kaqatli 'ad. Andaikan aku menjumpai mereka, maka aku akan binasakan mereka sebagaimana Allah membinasakan kaum 'Ad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman qatalahum falahum ajr." Siapa yang dapat membunuh mereka maka dia dapat pahala. Syarrul qatla tahta adimi sama wa khairul qatla man qatalu. Seburuk-buruk yang terbunuh di kolong langit adalah mereka, dan sebaik-baik yang terbunuh di kolong langit adalah yang mereka bunuh. Kilabun nar, kilabun nar. Mereka adalah anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Puasanya rajin, sholatnya rajin sampai mata mereka cekung masuk ke dalam alis. Ini apa ini? Tulang apa ini namanya? Tulang di atas yang di alis ini itu sampai nonjol keluar, matanya cekung, kepalanya botak, ya kemudian ininya di tapal kayak kapalan unta di sini karena sujud terus lama sujudnya, ya. Sifat mereka seperti membaca Quran nggak melampaui tenggorokan mereka. Quran mereka baca, hafal Quran hanya gitu aja, nggak mereka pahami, nggak mereka amalkan. Ibadahnya luar biasa, sholatnya, puasanya. Bahkan ibadah sahabat pun kalah dari mereka ini. Mereka suka yang hukum itu milik Allah. Negara ini harus berhukum dengan hukum Allah. Semua yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Inil hukmu illa lillah. Itu wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Pakai ayat-ayat Al-Qur'an, pakai hadis-hadis Nabi. Ya. Dan mereka biasanya hudatsaul ahlam, anak-anak muda biasanya. Bukan orang tua, anak-anak muda biasanya nih. Ya, taib. Hudatsaul ahlam. Kata Rasulullah SAW, mereka ini membunuh orang-orang Islam biasanya. Mereka membiarkan para penyembah berhala. Kebiasaan mereka nih, seperti itu. Kan yang di Indonesia teroris-teroris ini di dalam masjid mereka melakukan bom bunuh diri, ya. Sebagian orang Islam yang meninggal oleh mereka ini, taib. Ya, taib. Nah, Ali bin Abi Thalib semangat untuk memerangi mereka. Banyak terjadi di zaman Ali bin Abi Thalib, ya. Mereka ini banyak diperangi, mereka dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib. Sampai dari 6.000 orang diajak diskusi sama Abdullah bin Abbas, 2.000 tobat, 4.000 masih tetap menentang, 4.000 ini mati semuanya. Ya, baik. Nah, mereka orang yang memberontak. Teroris apakah boleh dibunuh? Boleh dibunuh. Di dalam Islam, ya. Baik. Yang memberontak pemerintah. Baik. Tetapi hati-hati. Jadi hati-hati ya. Jangan sampai mudah kita untuk mengucapkan kata-kata yang dengan itu menghasung menyemangati orang-orang untuk brutal, untuk merusak sampai tingkatan membunuh. Hati-hati nih. Ya, para dai-dai, ustadz-ustadz dibilang kita ini adalah jihad, demo itu jihad, sampai tingkatan membunuh. Dia kalau dibilang jihad tambah semangat lagi nggak ini orangnya? Tambah semangat lagi kan, ini jihad, ini demo jihad, akhirnya merusak, akhirnya ada orang bunuh. Ya. Karena sebab fatwa kayak gitu. Ya. Nah, dia pun ikut membunuh. Kata Umar bin Khattab, andaikan 100 orang berserikat membunuh muslim, maka aku akan bunuh semuanya itu. Hukum Islam seperti itu. Yang membunuh orang kan gak mungkin 100-100-nya nusuk kan. Ada yang satu cuma ini gimana nih? Nanya, ini bagaimana nih? Kata si bos, eksekusi. Siap bos. Cuma menyebut kayak gitu aja. Si bos ini dia gak bunuh nih. Si admin ini pun dia gak bunuh nih. Admin. Dia gak bunuh juga nih. Dia cuma hanya menyampaikan aja. Oh ya, ada tali, saya punya tali. Ada yang supirnya. Ada yang apanya, ada yang cuma meganginnya. Semua 100 orang bunuh semuanya. Karena membunuh seorang muslim. Seperti itu. 10 orang ngeroyok sampai mati. 10-10-nya mati. Di dalam Islam, itu hukumnya mati. Kisos sama dia dibuat seperti itu. Ya, nah hati-hati. Ketika seseorang dia ikut menghasung, menyemangati orang-orang untuk membunuh, ya dia kena tuh. Dia kena dosanya. Jangan juga
Sebaliknya juga kita mudah untuk bilang ke pemerintah agar bunuhin aja tuh orang yang sedikit ngeritik, bunuhin aja. Jangan juga seperti itu. Hati-hati darah kaum muslimin. Hanya kritik-kritik seperti itu nggak sampai harus dibunuh. Ya, kritik-kritik nggak sampai harus dibunuh. Ya, taib. Nah, tapi kalau sudah sampai masuk mereka mau menyerang, mau membunuh justru aparat, nah yang seperti ini boleh untuk dibunuh. Nah, ini seperti sebagaimana ada ya sebagian mengatakan kalau mereka sudah masuk ke rumah mau membunuh anak istri, nah boleh orang ini dibunuh nih. Nah kayak gitu. Taib. Nah, jadi hati-hati jangan sampai menghasung orang untuk menyemangati terjadinya pembunuhan. Naudzubillah. Baik, kita cukupkan ya kajian kita di pagi ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.